Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Halo. Ketemu lagi di Hasanah Muslim bersama kami dari Amerika, dari Washington DC tepatnya. Di acara ini kami akan menyampaikan cerita-cerita dari dunia Islam di Amerika dan juga di mancanegara. Betul. Semoga selama Ramadan ini kami bisa menemani Anda dengan berita-berita ataupun juga liputan-liputan yang menarik seperti yang memberikan inspirasi bagi kita dan juga menjadi hidayah. Ya begitu Ana ya. Betul. Bersama saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Dan Aryat Budianto dari Fairfax County, negara bagian Virginia. Ian dan saya masih bersiaran bersama walaupun dalam jarak yang sangat jauh ya, terpisah. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita jalani bersama demi kebaikan bersama, betul ya Ian ya. Jadi dari rumah masing-masing kami menyampaikan berbagai macam liputan yang menarik dan juga tentunya inspiratif bagi Anda di tanah air. Di antaranya adalah keluarga kecil Muslim Indonesia beribadah, bekerja, dan bersosialisasi di kota kecil West Van Leer di negara bagian Kentucky, Amerika. LSM American Muslim Women Association menggelar bazar yang bertujuan memasarkan karya-karya perempuan pengungsi dari negara konflik. Permohonan komunitas Muslim di kota Bellevue, Amerika untuk membangun masjid telah disetujui oleh Pemda setempat. Pemirsa, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa warga Muslim di Amerika Serikat adalah minoritas. Jumlahnya hanya sekitar 1% dari total populasi di negara ini. Maka tidak heran bahwa agak menantang ya sebetulnya bagi kami diaspora Muslim untuk mencari, istilahnya mencari teman lah ya. Tapi kalau misalnya di kota-kota besar seperti Washington DC atau di Los Angeles atau di New York, cukup banyak komunitas Muslimnya, jadi cukup banyak juga masjidnya, jadi tidak terlalu menantang. Tapi bagaimana yang di kota-kota kecil, Ian? Ya benar sekali, ada pasangan suami istri dan juga keluarga di kota kecil West Van Leer di Kentucky di Amerika. Mereka adalah satu-satunya diaspora Indonesia yang tinggal di sana dan mereka Muslim. Gimana ya tantangannya? Kalau pemirsa pengen tahu seperti apa tantangan mereka hidup di kota kecil ini, tim VOA sebelum masa pandemi COVID-19 ini sempat menemui mereka. Kita lihat yuk seperti apa pengalaman hidup mereka di kota kecil di Kentucky di Amerika. Perkenalkan Gina Rosita, dosen paruh waktu yang mengajar matematika di Big Sandy Community and Technical College di kota Prestonsburg, negara bagian Kentucky. Siang ini, Gina yang juga menjadi koordinator penyuluh matematika di kampus tersebut tengah membimbing beberapa mahasiswanya. Awalnya sih karena suami, ya terus suami kerja di Big Sandy, kemudian mereka tahu saya tuh punya master matematik. Terus pertama akhirnya saya tuh apply sebagai adjunct fakulti, akhirnya saya diterima waktu itu. Tapi ada lowongan untuk sebagai full time staff. Gina dan suaminya Agus Sofyan adalah satu-satunya pasangan dosen Indonesia di kampus ini. Bahkan Gina, Agus, dan ketiga anaknya adalah satu-satunya keluarga Indonesia di kota kecil yang telah menjadi rumah kedua mereka selama 8 tahun terakhir. Walaupun demikian, kecintaan mereka akan tanah air tak pernah hilang. Setiap bulan Agustus misalnya, Gina dan Agus selalu membuka rumah mereka untuk perayaan kemerdekaan Indonesia dengan mengundang keluarga-keluarga Indonesia dari kota-kota lain berkumpul di rumahnya. Kemudian dari segi agama, saya rasa nggak ada masalah di sini. Setahu saya ya selama saya di sini nggak ada yang namanya Islamofobia gitu di sini ya. Sebagai minoritas Muslim, mereka juga merasa nyaman hidup di kota ini. Ya alhamdulillah ya. Pertama mungkin ya dari kitanya semua ya. Gitu. Kenapa pertama kita pindah ke sini, emang di tempat saya tinggal itu terkenal dengan misionarisnya gitu loh. Akhirnya kita kan orang baru ya. Orang baru, terus kita gimana caranya bisa diterima gitu loh. Akhirnya saya yang mendekatkan diri ke mereka. Jadi emang tergantung kita yang menempatkan diri gitu loh. Tak hanya itu, anak-anak mereka pun tidak menemui hambatan menjalankan ibadah di sekolahnya. Namun Gina menekankan pentingnya warga Muslim untuk juga ikut terlibat di sekolah anak-anak mereka sebagai tenaga sukarela. Jadi kita jangan pengen nuntut anak saya mau prayer gini-gini. Terus kita maunya nuntut aja, tapi kita nggak pernah ngasih. Kalau kita ngasih, mereka juga bakalan ngasih gitu loh.
Jadinya makanya alhamdulillah saya nggak pernah punya hambatannya di sekolah anak-anak. Pasangan suami istri ini juga mengakui semakin mendalami ajaran agama Islam selama tinggal di Amerika agar dapat menuntun anak-anak mereka. Dari West Van Leer, Kentucky, Stella Nau, Nia Iman Santoso, VOA. Wah, sangat inspiratif ya kisah keluarga ini. Meskipun di kota kecil ternyata mereka biasa-biasa aja kok, bisa aja menjalankan ibadah seperti biasa. Betul, gitu. iya. Dan harus tetap semangat itu Nah, ya, Nak, itu ya. dia kuncinya, Semangat Ian. untuk Pak Agus. Dan juga kayaknya kalau masa pandemik ini kita belum tahu update-nya seperti apa. Mungkin mereka juga mengisolasi diri, kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan keluarga mereka tetap dalam lindungannya ya, Anak ya. Ya, insya Allah, amin ya Rabbil Alamin. Dan juga berkat teknologi, Ian, semoga silaturahmi tetap terjaga walaupun terpisah ya, secara jarak. Nah, pemirsa tetap bersama kami di Khasanah Muslim, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa, masih dalam Khasanah Muslim produksi VOA, saya di negara bagian Virginia dan Ian di Washington DC. Nah Ian, satu hal yang saya perhatikan selama masa pandemi ini adalah walaupun kita terisolasi, tapi ternyata jiwa sosial kita jadi bangkit, semakin bangkit. Buktinya walaupun masjid-masjid menutup pintunya untuk berbagai kegiatan bersama, tapi tidak menutup pintunya untuk melakukan derma atau kegiatan sosial. Ya benar sekali Anda. Contohnya adalah Masjid Darul Hijrah yang tidak jauh dari Washington DC. Mereka tetap melakukan bantuannya ataupun juga kegiatan sosial, memberikan bantuan contohnya sembako atau bahan pangan bagi warga yang kurang mampu dan mereka tetap melakukannya seminggu sekali. Kita lihat seperti apa jalannya kegiatan bakti sosial dari masjid di Amerika dalam liputan berikut. Kamis pagi, pagar Masjid Darul Hijrah di kota Falls Church, negara bagian Virginia, dibuka sebentar. Sejak pertengahan Maret, pagar ini selalu tertutup sejak masjid ini mengikuti seruan Pemda setempat menghentikan seluruh kegiatan untuk menekan perembakan virus corona. Dan hari itu, meski tidak membentuk antrian panjang, sejak pagi arus mobil yang keluar masuk tidak berhenti. We're actually hosting our weekly food bank, the drive-through food bank. We also assist those who come walking, but we also isolated them on a different part. With our weekly food bank, we have over 800 people registered. Of course, they don't come every Thursday, but that shows the need and the demand from our community. Weekly, we do receive up to 380, 450, it depends. Menyediakan bahan pangan termasuk kebutuhan pokok, sehingga meski dalam kondisi darurat dan seluruh kegiatan masjid ditiadakan, program food bank bisa tetap berjalan. Biasanya pembagian bahan makanan dilakukan di dalam masjid, namun kali ini mereka melakukannya di lapangan parkir sehingga mereka bisa melaksanakan rekomendasi dari Dinas Kesehatan, yakni social distancing atau pembatasan sosial, sehingga para pengurus dan relawan bisa lebih tenang melayani dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi tanpa harus membahayakan kesehatan mereka. But yeah, this is how we were protecting ourselves. We wash our hands and we have gloves on, and then we had also mask on. But you know, over time we've been here for 4 hours, so the mask kind of gets heavy and just it bothers us in our mouth, so we take it out. But I think Allah is in control at the end of the day. And definitely I am scared, but there are people who needs it more than us, the vulnerable, the older ones. Selain program drive-thru, Darul Hijrah juga menyediakan mobil keliling untuk membantu mereka yang berkebutuhan khusus. Developing care team to go ahead and deliver food to those who are not able of coming, and we are encouraging people to reach out if they are in need of any other service. And our focus is on the elderly. Alhamdulillah, Allah blessed us with family value and families within the Muslim community. So Alhamdulillah, we are trying to look and navigate and see who is there alone, who is living alone and needs our attention. Untuk sementara ini menurut Tahani, Darul Hijrah tidak mempunyai kesulitan mendapatkan bahan makanan selama masa darurat COVID-19. Bahkan mereka berusaha menambah jumlah persediaan untuk mengantisipasi lonjakan permintaan. Today we actually increased the number just in case, since we are all wondering about this virus and the unknown. And subhanAllah, it shows that the dire need that we have
And for us, this is our responsibility as a masjid, as a masajid, as Ummat al-Muslimin, to really stand by each other. I really think. Khususnya karena banyak yang kini kehilangan pekerjaan karena banyak kantor maupun usaha yang tutup akibat pandemi. Dari Falls Church, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Setelah lebih dari 2 tahun sejak kebakaran pertama Januari 2017 lalu, komunitas Muslim di Bellevue, negara bagian Washington, akhirnya bisa segera memulai pembangunan masjid mereka. Menurut Tony Soeharto dan Gautama Indrajaya, diaspora Indonesia yang menjadi jamaah Masjid Bellevue, tadinya komunitas Muslim di wilayah itu berharap masjid mereka selesai awal tahun 2019. Namun proses perizinannya tidak mudah. Rencananya kita kan tingkat 3, nah itu tadinya, tapi ternyata nggak boleh, nggak di-approve ya. Basement, atas, lantai 2, ya, itu bayang 1.000 orang kan, ya. Macet. Sampai studi Pak, dan mereka fair, artinya diadakan studi dulu, bukan langsung nggak ditolak gitu. Seperti halnya Tony Soeharto yang bekerja di Boeing dan Gautama Indrajaya, pimpinan anak perusahaan IPTN di Amerika, sebagian besar dari jamaah masjid bekerja di sejumlah perusahaan teknologi di wilayah itu, seperti Microsoft atau Boeing. Dan jamaah masjid yang berdiri tahun 1993 itu juga diaspora dari berbagai negara, dengan keukuhan yang tinggi. My husband was working at Microsoft and then I came here with him. We have been very close, just, living around this mosque because most of the Muslims have a very strong bond with the mosque they go to. It's a lovely community. We have been a part of it since last 10 years. Dan tepatnya bulan Januari 2017 lalu, masjid mereka terbakar. Semula komunitas Muslim di wilayah itu maupun warga lainnya memperkirakan kebakaran itu mengandung unsur kejahatan berdasarkan kebencian. Saya mikirnya pasti hate crime. Kalau Bapak juga? Sama. Disusul kebakaran kedua tahun 2018 lalu. Tidak semua kejahatan yang menimpa komunitas Muslim berlatar belakang kebencian. Ada pula yang murni kriminal seperti yang menimpa Islamic Center of Eastside. Sesuai penjelasan Imam Masjid Syekh Faisal Hasan. Of course, we were very relieved that it was not a hate crime. It was somebody that was, mentally disturbed. The second one, some youngsters who were playing in the masjid. They were used to go and smoke in there. They used to hang out in there. So one of the boys, became about to this thing, and he said, "You want to show off? I'm going to start a fire." And the younger kid said, "No, don't do it." But then he started the fire and he could not control it, you see. Apapun latar belakangnya, musibah itu membawa hikmah, memperkuat kebersamaan dan toleransi di wilayah itu. Sebelahnya kan gereja. Setelah terbakar itu dia langsung kasih kesempatan kita sholatnya di situ. Bahkan kita dikasih ruangan khusus untuk sholat sampai berapa bulan. Gambar-gambar Jesus itu diturunin sama mereka. Mereka ngerti. Jadi kita tempat sholat itu nggak ada gambar-gambar Jesus dan sebagainya. Scott Swenson, pendeta Church of Christ, gereja yang lokasinya persis di sebelah masjid, membenarkan. I just remember the feeling that we had of being able to, help our neighbor worship, because I think that's what we all want to do is to worship God. Dan kini setelah menjalankan 3 kali Ramadan di gedung sewaan, mereka berharap Ramadan tahun 2020 nanti, komunitas masjid di Bellevue akan bisa beribadah di masjid mereka sendiri. Masjid yang diperkirakan senilai $3,2 juta atau hampir 45 miliar rupiah. Dari Bellevue, Washington, Yuni Salim, Valdia Baraputri, dan Supriyono, tim VOA. Alhamdulillah, Ian tadi ngelihatnya luar biasa, mereka resilient ya, walaupun pernah terbakar tahun 2017 dan 2018, tapi warganya, komunitasnya tetap semangat untuk membangun kembali. Dan semoga ini bisa menjadi jembatan silaturahmi di antara mereka dan juga bisa merangkul komunitas yang lebih luas. Iya, bagus sekali ceritanya Ane ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa dukungan komunitas itu adalah sangat-sangat penting selama kita tinggal di sini. Dan pemirsa Hasanah Muslim, masih ada cerita-cerita lainnya dari dunia Islam di Amerika dan mancanegara. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut.
Pemirsa, Anda masih bersama Hasanah Muslim Indonesia, berita-berita tentang dunia Islam dari Amerika dan juga mancanegara. Kalau tadi kita kan melihat masjid-masjid di Amerika, kegiatan sosial dan juga kebangkitan sebuah masjid. Betul. Nah, itu ada di Amerika. Gimana kalau misalnya kita sekarang ngelihat masjid di Afrika? Gimana Anda? Rupanya di Afrika dan juga mungkin di banyak tempat lainnya ya di dunia, tidak hanya di Amerika dan Afrika. Mereka menghadapi berbagai macam tantangan ekstra akibat pandemi COVID-19 ini. Apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana mereka berupaya untuk menanggulanginya? Kita saksikan dalam liputan berikut. Rumah-rumah ibadah di berbagai negara kini jauh lebih sepi dibanding sebelumnya, tak terkecuali di benua Afrika. Di Afrika Selatan, pengurus masjid meminta kepada jemaah untuk tidak berkumpul dalam jumlah besar dan saling menjaga jarak ketika sedang beribadah. Kepala Partai Politik Al-Jamaah yang menyuarakan hak-hak Muslim Afrika Selatan mengatakan komunitas Muslim harus mematuhi himbauan pemerintah. We hope that you will have the wisdom of Solomon and give more leadership to the country. Allah knows best. Pemandangan serupa terjadi di Kenya. Di Masjid Jamia, Nairobi, pintu hanya dibuka pada waktu sholat. Muslim di Kenya mencapai 10% dari populasi Kenya. Kaum yang rentan seperti lansia dan yang sakit diminta untuk beribadah di rumah saja. Asosiasi Praktisi Medis Muslim Kenya menganjurkan masjid-masjid untuk tidak menyediakan fasilitas wudhu. Ablution and toilet facilities will be shut down, will be closed down immediately, as these areas, according to the medics, have the potential of aiding the spread of the coronavirus. The faithful are thus advised to make ablution before coming to the mosque. Selain masjid, rumah ibadah agama lain juga melakukan pembatasan sosial. Di gereja di Afrika Selatan ini, hanya 58 orang yang datang untuk mengikuti misa minggu, dibandingkan jumlah biasanya 400 orang. Paduan suara kini lebih sedikit dan organ pengiring melakukan penyesuaian. The organ is situated in a very different place entirely, in a different cubicle. So we don't really have to worry so much about having contact with the other people in the church. Di kuil Hindu Sri Swaminarayan, Nairobi, Kenya, para jemaat dianjurkan untuk tidak datang sama sekali untuk mencegah penularan. Every Sunday, we have approximately 1,500 people gathering here for the weekly prayers. And apart from that, on Fridays and Saturdays, we have assemblies for the youth, where we have 300 youth coming in. We also have various classes, language classes, music instrument classes. So the temple has been proactive and has issued a statement that all these activities whereby you find many people are gathering, all these activities has been suspended until further notice. Seperti di banyak tempat di dunia, sebagian kegiatan ibadah pun kini berlangsung secara online. Para pemuka agama menganjurkan untuk tetap menjalani pembatasan sosial, cuci tangan, dan tetap berdoa. Dari Afrika Selatan dan Kenya, Tim Liputan VOA. I am from Iraq. I was art teacher and I have two boys. One, my young boy, is killed in Baghdad. I decided to went to Turkey with my another son because I want to protect him, and after that I came to Arizona. طلعت من سوريا من مدة 7 سنوات، رحت على الأردن وسبب طلعتي من سوريا إنه عدم الأمان ومشان يدرس الأولاد والأمن انحرق مطعم يعني ما ضل لي باب رزق إني في سوريا. We escaped from Afghanistan, me, my mom and my two sisters, because of safety, and there was no good opportunities for ladies to go to school, to do job, to be independent. Lebih dari 20 pengungsi perempuan dari berbagai negara dan latar belakang berkesempatan menampilkan produk kerajinan tangan mereka di sebuah toko di pusat kota Phoenix. Acara pop-up bertajuk Global Market ini merupakan sumbangan sekelompok mahasiswa pasca sarjana Arizona State University dan bertujuan memberdayakan pengungsi perempuan. The Global Market Project was developed in a collaboration
between local nonprofits in Arizona State. The way that we designed this project is by using a concept from the world of business, which is a pop-up store, and integrate it into the world of nonprofits. Program ini juga didukung American Muslim Women's Association yang berbasis di kota New York. Last year we started a new beginning skills training program for refugee women. We teach them how to sew and then help them sell those items to the community. Yang dijual termasuk kerajinan tangan, celemek, sabun, produk perawatan tubuh organik, snack, lukisan, perhiasan, dan lainnya. Pop-up store is good for me because I bring all my stuff here. It was only in my home. I sold some of my painting. Like today I sold 2 paintings and some of my jewelry. I'm happy with this job. Walaupun konsepnya pop-up yang sementara, visinya jangka panjang. The goal of the project is not only to bring these women short-term income. We want to really provide them with the experience of learning how to run their own business and learning how to be entrepreneurs. This pop-up market gave me the experience of working in a shop, dealing with people, dealing with cash, and knowing how to make the books, and talking about my products. It gave me the exposure that I was looking for. Penyelenggara berharap pengunjung pun bisa belajar. It offers an educational opportunity for the customers to come in and interact with people from different parts of the world and learn their stories and learn what is a refugee and what does it mean to come from another part of the world having nothing to begin with. Dari Phoenix, Arizona, VOA. Pemirsa, banyak pengungsi yang datang ke suatu negara sebenarnya hal yang bisa dicari oleh mereka yang dibutuhkan adalah untuk mandiri, dan bantuan seperti yang dilakukan dari liputan tadi memang sangat membantu para pengungsi, terutama untuk ibu-ibu untuk tetap mandiri. Betul, secara ekonomi ya Ian ya, itu yang terutama mungkin di Amerika Serikat, di tempat yang baru atau di negara yang baru. Dan mereka juga bisa memanfaatkan atau mengasah keterampilan yang sudah mereka punyai dan menjadikannya sebuah bisnis yang bisa membuat mereka bisa berdiri di atas kaki sendiri di negara yang baru. Pemirsa, tidak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dan waktunya sekarang untuk undur diri dulu. Saya Aryatna Budianto, sampai jumpa dan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan saya Ian Umar, semangat terus untuk berkarya, terutama untuk ibu-ibu, terus berkarya menjadi inspirasi kita semua. Kami berdua mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.